Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjumpa kembali di perkuliahan hari ini. Para mahasiswa, hari ini saya akan mengajak Anda untuk berbicara tentang Focus Group Discussion atau FGD. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan ilmu dan kemudahan di dalam menerima pelajaran hari ini. Untuk yang muslim, saya ingin mengajak membaca Ummul Kitab. Sedangkan untuk yang non-muslim bisa berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Al-hadiniya wa ala kulli niyati sholihah wa syafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Terima kasih. Saudara-saudara mahasiswa, hari ini saya akan menyampaikan topik tentang metode Focus Group Discussion atau FGD yang sudah saya tulis di buku saya Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif pada bab ke-9. Focus group atau group interviewing bisa disebut sebagai metode riset ataupun metode pengumpulan data. Jadi FGD, Focus Group Discussion, adalah metode pengumpulan data atau riset untuk memahami sikap dan perilaku khalayak. Biasanya terdiri dari 6 hingga 12 orang yang secara bersamaan dikumpulkan, diwawancarai dengan dipandu oleh moderator. Moderator memimpin responden atau peserta diskusi tentang topik yang dipersiapkan melalui diskusi yang tidak terstruktur. Moderator dapat dirangkap oleh peneliti atau diperankan orang lain. Ketika melaksanakan focus group discussion, beberapa hal yang perlu diketahui periset yaitu satu, tidak ada jawaban benar atau salah dari responden. Setiap peserta FGD harus merasa bebas untuk menjawab, berkomentar, atau berpendapat, baik sikap yang positif, menyampaikan sikap yang negatif, setuju atau tidak, asal sesuai dengan permasalahan diskusi. 2, segala interaksi dan perbincangan harus direkam dengan baik. 3, diskusi harus berjalan dalam suasana informal. Tidak ada peserta yang menolak menjawab. Peserta dapat memberikan komentar meskipun dia tidak ditanya, sehingga terjadi tukar pendapat secara terus-menerus. Dan yang keempat, moderator harus mampu membangkitkan suasana diskusi agar tidak ada yang mendominasi pembicaraan dan tidak ada yang jarang berkomentar, apalagi diam saja. Nah, ini tidak boleh ada peserta atau responden yang berdiam saja selama FGD. Jadi itu 4 fase, 4 hal umum yang harus diperhatikan ketika melaksanakan focus group discussion. Kemudian secara umum tahapan di dalam FGD adalah 1, mendefinisikan masalah. Contoh, respon publik internal terhadap pelayanan sistem informasi baru di perusahaan X. Nah, ini contoh Anda harus mendefinisikan masalah. Artinya apa yang ingin Anda teliti, Contohnya Anda kepingin meneliti bagaimana respon publik
ya, publiknya ini adalah publik internal terhadap pelayanan sistem informasi baru di perusahaan X. Yang kedua, menentukan sampel. Karena FGD adalah berangkat dari paradigma konstruktivistik, ya, dan juga risetnya terbatas, ya, maka jumlah peserta diskusi atau informan atau partisipan pun ya sedikit, sekitar 10 hingga 12 orang. Atau jika lebih dari itu, kelompok diskusi bisa dibuat beberapa kelompok, ya, misalnya 2 atau 3. Periset harus menentukan, ya, peneliti harus menentukan bahwa partisipan yang terpilih dapat dianggap mewakili beberapa orang yang lain. 3. Anda diminta untuk menyiapkan sarana atau fasilitas diskusi. Peneliti harus menentukan moderator peserta beserta panduan wawancaranya, interview guideline, ya. Tapi panduan ini bersifat tidak terstruktur, ya. Nanti wawancara akan bebas, ya. Ini hanya supaya Anda tidak buta di lapangan, Anda tidak bingung kira-kira saya bertanya apa, gitu ya. Kemudian juga harus melengkapi dengan tape recorder, video tape recorder, kamera, alat tulis, meja kursi, bahkan makan, minum untuk partisipan. Ya, partisipan harus diberikan ucapan terima kasih, ya. Kita juga harus menghormati mereka karena meluangkan waktu, meluangkan tenaga untuk hadir, sehingga minimal dikasih konsumsi, ya. Nah, bila perlu, ya, juga ditambahi penghargaan berupa uang transportasi, ya. Tetapi tentu saja ini hanya sebagai upaya kita menghormati para peserta yang sudah mengeluarkan biaya untuk hadir, ya, pada undangan FGD kita. Bukan berarti kita ini menyogok, menyuap, ya, kemudian mempengaruhi pendapat dari partisipan, tidak, ya. Karena itulah diperlukan information letter dan information consent, ya, consent letter, ya. Nah, saudara-saudara juga perlu, ya, menyiapkan sarana fasilitas tempat yang enak, ya, tempat diskusi yang enak, ya. Jangan sembarang tempat, ya, karena ini terkait dengan kenyamanan diskusi. Kemudian yang berikutnya, tahap yang keempat adalah pelaksanaan diskusi. Diskusi bisa dilaksanakan di mana saja. Di hotel boleh, ruang pertemuan, ruang kelas, atau di rumah. Yang penting itu tadi, ya, nyaman, ya, dan juga mudah dijangkau oleh partisipan. Dan ini tentu bila memungkinkan, ya, ini juga perlu ada diskusi dengan para peserta. Jadi kalau para peserta ini berasal dari satu kelompok, ya, contoh misalnya dari satu perusahaan, ya, ini kan bisa didiskusikan. Kira-kira kita FGD di mana, ya? Nah, di hotel kah atau di rumah kah? Ya, ini perlu dibicarakan. Dan yang terakhir, tahap kelima adalah analisis dan interpretasi data. Saudara-saudara mahasiswa, data yang terkumpul dari diskusi berbentuk data mengenai interaksi atau non-verbal communication, ya. Kemudian yang kedua berupa perbincangan atau conversation atau verbal communication. Jadi ini sama dengan observasi. Anda tidak hanya membaca, Anda tidak hanya menganalisis jawaban-jawaban verbal, ya, tapi juga conversation di antara semua peserta, ya, dan juga bahasa nonverbal selama FGD. Contoh, ya, ada orang yang setiap menjawab itu memiliki intonasi yang meledak-ledak, ya. Ada orang yang diam, lebih banyak diam, ya. Ada orang yang ketika berbicara itu gerakan tubuhnya sangat aktif, atau ada juga peserta yang sangat mendominasi, ada yang sangat pasif. Nah, itulah bahasa nonverbal yang perlu dipertimbangkan karena tidak terpisah
dengan jawaban verbal, ya, termasuk juga cara berpakaiannya. Di situ Anda akan melihat, ya, apakah dia orang kaya atau orang miskin. Ya, contoh ya. Ada seorang partisipan, ya, ketika berbicara tentang iuran di kampung, dia mengatakan bahwa iuran di kampung itu sangat sederhana, ya, gampang itu, ya, tidak terlalu mahal, tidak terlalu memberatkan, ya. Tetapi ketika dia FGD, ternyata dia pakai baju yang compang-camping misalnya, ya. Nah, ini tentu diragukan, ya. Nada bicaranya tidak percaya diri misalnya, ya kan. Kemudian performan dia, ya kan. Apakah dia tubuhnya terawat atau tidak, ya kan. Nah, ini perlu diragukan, apa betul dia ini orang kaya atau tidak, ya. Nah, saudara-saudara, ya, data conversation ini biasanya berbentuk sinopsis perbincangan, ya. Sementara data interaksi akan lebih mudah diamati dengan bantuan video tape recorder. Demikian yang ingin saya sampaikan sebagai materi hari ini. Sekali lagi para mahasiswa saya minta untuk membaca ulang, ya, materi ini di dalam buku saya Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif, disertai contoh praktis skripsi, tesis, dan disertasi riset media, public relations, advertising, komunikasi organisasi, komunikasi pemasaran, edisi kedua yang diproduksi oleh Prenada Media Jakarta. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum